杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以命相搏，境界就好。 Halo guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan Donghua Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Pada saat ini Bing Di jelas berpikir King Ya punya motif tersembunyi dan menyebut nama Suyan untuk membuat mereka takut. Saudari perempuan, saya tidak bermaksud begitu. King Ya tersenyum pahit. Waktunya telah tiba, ini keputusan Anda. Bing Di memberi ultimatum. Biarkan kakak senior yang melakukannya. King Ya perlahan menutup matanya. Setelah berlatih keras, King Ya akhirnya sampai di tempatnya sekarang. Dan dia tidak ingin menghancurkan kultivasinya. Sesuka Anda. Mata Bing Di berkilat dingin. Lalu ia mengangkat telapak tangannya dan menekannya ke arah King Ya. Telapak tangan itu diselimuti udara dingin yang mengandung kekuatan penghancur yang dahsyat. Melihat itu terdengar seruan dari sekeliling dan mata indah para murid lembah Bingsin yang tak terhitung jumlahnya bergetar. Banyak orang diam-diam merutkan kening dengan ekspresi enggan dibaca mereka. Bagaimanapun kekuatan mereka tidak buruk, jadi mereka tentu saja dapat melihat bahwa telapak tangan Bing Di tidak hanya akan menghancurkan kultivasi King Ya, tetapi kemungkinan besar akan membunuhnya dengan satu telapak tangan. Bahkan jika King Ya selamat secara kebetulan, ia akan terluka parah sehingga kondisinya akan lebih buruk daripada orang biasa di masa depan. Dan bahkan tidak bisa mengurus dirinya sendiri. Sambil mendesah dalam hati, mereka menoleh. Tak tahan melihat pemandangan kejam itu. Namun mata Bing Di sedingin es dan sepertinya ia tidak memiliki emosi yang seharusnya dimiliki manusia. Hanya dingin. Hah? Tiba-tiba Bing Di berseru. Ketika telapak tangannya hanya berjarak 1 kaki dari King Ya, pandangannya tiba-tiba kabur dan sesosok muncul di depan King Ya. Sosok itu mengangkat telapak tangannya dengan acuh tak acuh dan kebetulan telapak tangannya tercetak di telapak tangan King Ya. Detik berikutnya Bing Di ketakutan. Sebuah kekuatan mengerikan yang tak terbayangkan menyerang dari depan. Yang tak hanya menghancurkan serangannya, tetapi juga mengguncang energi suci di tubuhnya hingga berkeping-keping. Bahkan tubuh Bing Di seperti layang-layang yang talinya putus, terombang-ambing mundur. Di udara, ia tak kuasa menahan seteguk darah dan menyembur keluar. Dengan sekali hentakan, Bing Di mendarat dengan keras di atas salju dan terpeleset mundur lebih dari 3 kaki, sebelum ia nyaris tak bisa menyeimbangkan diri. Kejadian itu terjadi terlalu tiba-tiba dan tak seorang pun bereaksi. Baru 3 tarikan nafas setelah Bing Di pingsan, para murid balai penegak hukum tersadar dan berteriak. Siapa dia? Mereka pun serentak menatap Yangke dan ketika melihat wajah menyerangnya, mereka tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Seorang pria? Kapan pula Bing Jue kita mengizinkan pria masuk? Dari mana orang ini berasal? Dia bahkan memaksa kakak senior Bing Di mundur dengan 1 pukulan dan bahkan melukainya sedikit. Hei, bukankah ini orang yang diperintahkan untuk kita cari beberapa waktu lalu? Ternyata kita sudah menemukannya. Pantas saja para tetua meminta kita untuk mundur. Sekelompok murid perempuan dari lembah Bingsin menatap Yangke dengan ekspresi aneh, seolah-olah mereka telah melihat sesuatu yang baru. Ketika mereka mengetahui bahwa dialah orang yang telah dicari oleh para saudari dan saudari selama setahun, mereka langsung bersemangat. Mereka telah bekerja keras di luar selama setahun hanya untuk menemukan jejak Yangke. Kini mereka akhirnya melihat sosok aslinya, dan banyak orang tentu ingin tahu apa istimewanya Yangke. Sehingga lembah Bingsin menghabiskan begitu banyak tenaga dan sumber daya untuk menemukannya. Namun dari sudut pandang manapun, tak ada petunjuk yang ditemukan. Yangke tampak sedikit kesal saat ini, wajahnya sangat dingin, dan ia berdiri sendirian di depan King Ya. Bagaikan gunung yang menjulang tinggi, menghalangi segala badai. Pemandangan ini membuat para murid lembah Bingsin merutkan kening dan berspekulasi. Menebak-nebak apa hubungan antara Yangke dan King Ya. Saat rasa sakit yang dibayangkan tak kunjung datang, tetapi erangan Bing Di yang teredam terdengar. King Ya membuka matanya dengan curiga dan segera menemukan punggung Yangke. "Kenapa Anda di sini?" tanya King Ya heran.
Saya datang untuk bicara dengan Anda, tapi saya tidak menyangka akan mengalami hal seperti ini. Saat berbicara, Yangke berbalik. Dia menatapnya dan khawatir. Anda baik-baik saja? Qingya menggelengkan kepala dan tersenyum pahit. Tidak ada yang serius. Siapa yang melukai Anda? Qingya menggigit bibir merahnya dan tak menjawab. Yangke menghela nafas pelan, mengeluarkan botol giok dari cincin luar angkasa dan menyerahkannya. Ambillah untuk menyembuhkan luka Anda. Qingya melulurkan tangan untuk mengambilnya. Setelah mengucapkan terima kasih, ia tidak mengambilnya begitu saja, melainkan menatap Bingdi yang tak jauh darinya dengan ekspresi rumit. Meskipun Bingdi tampak sangat malu setelah dipukul oleh telapak tangan Yangke yang marah, lukanya tidak serius. Kalau tidak, dengan kekuatan Yangke saat ini, pukulan itu bisa saja langsung membunuhnya. Bagaimanapun ini lembah Bingsin, bagaimanapun juga ini adalah guru Suyan. Jadi Yangke tidak ingin membuat keributan besar. Mendengar percakapan Yangke dan Qingya, wajah dingin Bingdi menunjukkan sedikit keganasan, mengeluarkan tangan untuk menyeka darah dari sudut mulutnya dan mencibir. Sembuh, dia tidak punya kesempatan. Secara terang-terangan menentang perintah para tetua, melukai murid-murid balai penegakan hukum dan murid pulau terluar. Dia harus mati hari ini. Tubuh Qingya yang ramping gemetar, tinjunya terkepal dan kuku-kuku jarinya memutih. Yangke tiba-tiba menoleh dan menatap Bingdi. Matanya sedingin pisau, memancarkan makna dingin. Sayalah yang menyakiti Anda. Jika Anda punya sesuatu untuk dikatakan, datanglah pada saya. Kejahatan apa yang telah dilakukan Qingya? Anda juga tidak bisa melarikan diri dari manapun asal Anda. Jika Anda berani begitu lancang di Pulau Bingjue, Anda tidak akan pernah bisa lolos dengan selamat. Adapun Qingya, dia sudah mati. Dia berkolusi dengan orang luar dan Anda salah satunya. Dia merusak reputasi lembah Bingsin dan mencoreng nama baik Tuan kita. Apa sebenarnya niat Anda menyelinap ke lembah Bingsin? Kalian berdua pencuri dan pelacur. Tubuh Qingya bergetar dan ia menatap Bingdi dengan wajah pucat, lalu berkata dengan suara gemetar. Kakak senior Bingdi, kenapa Anda bicara seperti itu? Tidak ada apa-apa antara saya dan Yangke. Saya tidak pernah melakukan apapun yang merusak reputasi lembah Bingsin atau mencoreng nama baik guru. Alasan Yangke ada di sini sepenuhnya karena... Diam. Anda tidak berhak bicara di sini. Bingdi menggertakkan gigi dan berteriak pada Qingya, tidak memberinya kesempatan untuk menjelaskan, lalu mencibir. Anda memanggilnya begitu akrab dan Anda masih berani mengatakan bahwa Anda tidak ada hubungannya dengan dia. Saat ini banyak penonton dari lembah Bingsin menunjukkan ekspresi aneh. Meskipun Yangke dan Qingya tidak banyak bertukar kata, siapapun dapat mengetahui dari ekspresi dan nada bicara mereka bahwa mereka memiliki hubungan dekat, atau setidaknya mereka sudah saling kenal sejak lama. Mungkinkah ada sesuatu yang tersembunyi di sini? Qingya tampak sedih. Kakak senior, Anda boleh memukul saya, membunuh saya, tetapi Anda tidak boleh menghina saya. Saya Qingya tidak pernah melakukan apapun yang mengecewakan guru sejak saya memasuki lembah. Lagi pula, masalah ini juga melibatkan Yangke. Yangke dan Suyan sekalipun Qingya bingung, ia tak bisa berbuat apa-apa dengan Yangke. Anda belum melakukannya. Bingdi menatapnya dengan tajam. Menghasut pria ini untuk menyerang saya, apakah ini dianggap tidak mengecewakan Tuan? Saya tidak menyuruhnya. Qingya balas dengan cepat. Anda masih berani berdalih? Teriak Bingdi. Kalau Anda tidak menghasutnya, bagaimana mungkin dia muncul di saat yang tepat? Qingya ternganga. Kalau Anda ingin menuduh seseorang, Anda selalu bisa mencari dalih. Raut kekecewaan tiba-tiba muncul di wajah Yangke. Qingya, karena tidak ada tempat untuk Anda di sini, lebih baik Anda tidak tinggal. Setelah mengatakan itu, ia menghela nafas lagi, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Awalnya saya pikir Suyan akan dirawat dan baik di sini, tapi sekarang sepertinya sudah waktunya untuk membawanya pergi. Tempat kotor seperti itu hanya akan menodai jiwanya yang murni. Suyan? Pria ini benar-benar mengenal Suyan. Dan apa yang baru saja dia katakan, dia benar-benar ingin membawa Suyan pergi. Apa dia masih tidur? Pria benar-benar makhluk yang tidak masuk akal.
Banyak wanita menatap Yang Ke dengan tatapan aneh. Bertanya-tanya apakah pria ini makhluk malang lain yang terpikat oleh pesona Suyan. Meskipun Suyan belum keluar berkali-kali sejak bergabung dengan sekte, reputasinya telah menyebar ke seluruh bintang Cilan. Bahkan orang-orang seperti Wei Feng, putra master sekte Huayo, terobsesi dengan Suyan. Belum lagi orang lain. Selama bertahun-tahun banyak orang kuat telah datang ke lembah Pingxin, berharap untuk membiarkan anak muda mereka menikahi Suyan. Mutiara yang mempesona. Di antara mereka ada beberapa bintang yang sedang naik daun dengan bakat dan kualifikasi nyata, tetapi tanpa kecuali mereka telah ditolak oleh lembah Pingxin. Suyan adalah harapan masa depan lembah Pingxin. Bagaimana mungkin dia menikah di luar? Dikabarkan bahkan penatua tertinggi sangat optimis tentangnya. Ketika dia sedang menyendiri, dia sesekali akan memanggilnya untuk mengajarinya pengalaman kultivasi. Ini adalah kehormatan besar. Di seluruh lembah Pingxin hanya master lembah dan tetua agung yang memenuhi syarat untuk bertemu dengan tetua tertinggi. Adapun tetua lainnya tidak memenuhi syarat. Suyan adalah burung ponik yang berdiri di dahan. Baginya semua pria di seluruh bintang Cilan bagaikan serangga dan semut yang merayap di tanah. Tak ada yang bisa menandinginya, tapi Yang Ke tiba-tiba membuat pernyataan yang begitu berani dan para wanita di lembah Pingxin langsung salah paham bahwa Yang Ke seperti Wei Feng dan yang lainnya yang tergila-gila pada Suyan tetapi tak pernah bisa mendapatkan hatinya. Sehingga mereka hanya bisa diam-diam mencintainya. Anda pikir Anda bisa membawa Suyan pergi? Mata Bingdi dipenuhi amarah dan ia berteriak. Katakan pada saya apakah Anda bisa selamat hari ini? Semua murid, dengarkan perintah saya, bunuh Qingya dan pria tak tahu malu ini. Luruskan tradisi keluarga dan jadilah teladan bagi orang lain. Setelah Bingdi selesai berbicara, para murid yang mengikutinya segera menyerbu ke arah Yang Ke tanpa rasa takut. Mereka telah melihat cara Yang Ke menghadapi Bingdi sebelumnya, tetapi perintah dari bala penegakan hukum bersifat mutlak. Sekalipun mereka tahu mereka tidak akan menang, mereka harus menerima kenyataan. Namun para murid dari pulau-pulau terluar yang menyaksikan kegembiraan itu juga bertahan kening. Banyak yang memilih untuk berdiri dan menonton, sementara beberapa orang lain, karena keagungan balai penegakan hukum, diam-diam mengaktifkan energi suci mereka dan menatap Yang Ke. Mereka tidak ingin menyerang Qingya, tetapi mereka tidak memiliki masalah menghadapi Yang Ke, seorang pria aneh. Energi suci dari sistem es melonjak kemana-mana dan puncak es yang sudah dingin menjadi semakin dingin. Tampaknya hanya ada kekuatan es yang tersisa di seluruh dunia, cukup untuk membekukan bumi abadi. Para murid dari balai penegakan hukum yang bergegas tiba-tiba berteriak sekitar 1,5 meter dari Yang Ke, terpental mundur dan jatuh di salju satu persatu. Wajah mereka pucat dan mereka tidak bisa bangun apapun yang terjadi. Para murid pulau luar yang menyerang Yang Ke gemetar, wajah mereka memucat dan mereka menatap Yang Ke dengan kaget. Tak berani bertindak gegabah, karena tak seorang pun melihat bagaimana Yang Ke menyerang, tetapi hasil di depan mereka membuat mereka sangat memahami jurang pemisah yang begitu lebar antara mereka dan Yang Ke. Yang Ke, jangan pergi terlalu jauh. Yang Ke terkejut. Ia tak pernah menyangka Yang Ke berani bertarung melawan murid-murid lembah Pingxin di Pulau Bingjue. Memang wajar baginya untuk menyelamatkannya sebelumnya, tetapi sekarang ia menyerang lagi. Meskipun ia tidak membunuh siapapun, jelas para murid balai penegakan hukum terluka parah. Meskipun dia tak peduli dengan hidup dan mati murid-murid lainnya. Setelah kejadian ini, rasa identitas dan rasa memiliki Qingya terhadap lembah Pingxin telah lenyap. Tapi dia hanya ingin pergi dari sini sesegera mungkin. Dan dia takut Yang Ke akan bertindak terlalu jauh, yang akan menyebabkan orang-orang kuat lembah Pingxin dibantai. Saat itu, bahkan jika Yang Ke memiliki kemampuan hebat, ia tak akan bisa melarikan diri dengan mudah. Bingdi masih berdiri di sana, memandangi pemandangan di depannya, lalu tiba-tiba tersenyum. Senyum itu bagaikan ular berbisa yang berkepalanya terangkat dan inti ularnya menyembur keluar. Dengan sedikit kebanggaan di wajahnya, ia berkata cepat. Oke.
Siapapun orangnya kali ini jangan coba-coba menyelamatkan Anda lagi. Anda sudah mati. Yang menatapnya, menyipitkan mata dan berkata dengan tenang. Anda pikir saya tidak tahu kalau ini jebakan? Senyum di wajah Bingdi tiba-tiba menegang. Keluarlah. Anda diam-diam bersembunyi di samping dan Anda sudah lama mengawasi kan? Kata Yangke, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya dan menampar ke suatu tempat di kehampaan. Lalu sebuah telapak tangan raksasa melesat ke arah itu. Dengan suara keras, telapak tangan raksasa itu hancur oleh kekuatan tak terlihat. Namun di kehampaan sesosok muncul dengan aneh. Murid-murid pulau terluar yang tak terhitung jumlahnya mendongak dan langsung terkejut, berbisik. Tetua Agung. Para murid memberi hormat kepada Tetua Agung. Semua orang tersadar dan segera memberi hormat dengan tatapan penuh hormat. Sosok yang muncul di kehampaan adalah Tetua Agung Lembah Bingsin, Ran Junting, mengenakan gaun istana ungu muda, tampak anggun dan memukau. Dengan aura sedalam laut, tetapi saat ini ia menatap Yangke dengan sedikit terkejut. Jelas dia tidak menyangka bahwa Yangke sudah menyadari keberadaannya. Dia pikir semuanya telah terjadi tanpa disadari. Anda, Yangke menulis dingin, dan Ran Junting juga mendengus, menatap Yangke dari ketinggian, seolah-olah sedang menatap seekor semut, dengan ekspresi acuh tak acuh. Sepertinya Anda sangat menginginkan nyawa saya. Yangke menunjukkan senyum sinis di wajahnya. Anda bersusah payah memancing saya untuk bertindak, hanya untuk saat ini kan? Ketika menyadari Ran Junting ada di dekatnya, Yangke langsung tahu bahwa semua yang terjadi hari ini bukanlah kebetulan, melainkan jebakan yang diatur dengan cermat. Hal ini entah dia datang untuk mencari Qingya atau tidak, dia pasti akan tertarik ke sini. Jadi Bingdi sengaja berteriak sebelum datang ke Gua Qingya, hanya untuk membuat Yangke khawatir di loteng. Selama Bingdi membuatnya khawatir, Yangke pasti akan bertindak. Namun tak seorang pun menyangka Yangke juga kebetulan berada di dekatnya. Berulang kali mempersulit Qingya, menuduhnya bermodal besar dan bahkan memukulnya dengan kasar. Hanyalah untuk memancing Yangke bertindak. Pada akhirnya, Bingdi mengabaikan keselamatan rekan-rekan muridnya di aula penegakan hukum dan meminta mereka untuk maju dan membunuh Yangke demi tujuan yang sama. Dan semuanya berjalan sesuai rencana. Dan orang di balik layar itu tak diragukan lagi adalah Ran Junting. Sebagai tetua Lembah Bingsin, ia memegang kekuasaan yang besar. Aula penegakan hukum berada di bawah kendalinya, dan hanya dia yang bisa menggerakkan para murid aula penegakan hukum. Qingya hanyalah pion yang tak berdosa. Tujuan utama Ran Junting hanyalah Yangke. Tetua, Qingya menatap Ran Junting yang arogan dengan penuh tanggung jawab. Dasar tidak tahu berterima kasih, Anda tidak berhak memanggil saya. Ran Junting melirik Qingya dengan dingin. Dengan jentikan tangannya, angin dingin yang menusuk langsung menyerang Qingya. Qingya berdiri di sana dengan linglung dan tidak punya waktu untuk bereaksi. Tapi Yangke sekali lagi menghalangi di depan Qingya dan meninju ke depan. Api iblis meledak, api gelap dan angin dingin saling bertabrakan, dan dingin serta panas bertabrakan hebat pada saat ini, membuat ruang itu tampak runtuh. Ran Junting mengangkat alisnya dan akhirnya menatap Yangke dengan serius. Dia diam-diam terkejut dengan kekuatannya. Meskipun dia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya dalam serangan tadi, serangan itu tampak seperti serangan biasa, tetapi dia juga menggunakan 30% hingga 40% kekuatannya. Tetapi Yangke hanya melemparkan pukulan ringan dan menangkis serangan itu. Jelas masih ada kekuatan yang tersisa. Sebelumnya saya tidak percaya dengan kemampuan Anda bisa membunuh Jiangxi dan Yan Qile. Sekarang tampaknya benar, Anda sangat hebat. Ran Junting mengangguk ringan dan tidak bergerak oleh penampilan Yangke. Dia hanya memujinya dengan santai. Tapi sudahlah, Anda melukai murid-murid Lembah Bingsin saya di Pulau Bingjue dan tidak menganggap serius Lembah Bingsin saya. Jadi Anda pasti akan mati hari ini. Mata Ran Junting tiba-tiba menjadi dingin dan dia menatap Yangke tanpa emosi. Merupakan kehormatan bagi Anda untuk mati di tangan tetua ini. Di puncak es, murid perempuan Lembah Bingsin yang tak terhitung jumlahnya bergetar dan menatap Ran Junting dengan kaget.
Apakah Tetua Agung akan bertindak sendiri? Siapakah pemuda ini? Mengapa sekte begitu susah payah mencari sebelumnya, tetapi sekarang Tetua Agung ingin membunuhnya? Dendam apa yang tersembunyi di sana? Semua orang bingung dan tidak tahu apa yang terlibat. Namun Tetua Agung tampaknya sudah lama tidak bertindak. Konon terakhir kali ia bertarung dengan seseorang adalah 10 tahun yang lalu, tetapi sayangnya tidak ada yang melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mereka hanya tahu bahwa pria yang ia lawan telah berubah menjadi patung es. Dan sekarang Tetua Agung akan membunuh pemuda ini di Pulau Bingcue. Untuk sementara waktu, murid-murid lembah Bingsin yang tak terhitung jumlahnya dengan penuh semangat menunggu untuk melihat Tetua Agung menunjukkan kekuatan ilahinya. Dan cara maha kuasa apa yang dimiliki Tetua Agung tersebut. Banyak orang juga memandang Yangke dengan simpati. Diam-diam berpikir bahwa orang ini telah menyinggung Tetua Agung dan mungkin ia akan dimakamkan di Pulau Bingcue hari ini. Di bawah tatapan mata orang banyak, wajah Yangke yang awalnya dingin dan marah tiba-tiba menjadi tenang. Perubahan aneh ini membuat jantung semua orang berdebar kencang dan ada perasaan buruk yang samar-samar menyebar. Kemudian Yangke membungkuk sedikit kepada Ranjunting. Dia benar-benar memberi hormat. Bola mata semua orang di tanah seolah-olah ingin melompat-lompat karena terkejut. Semua murid lembah Bingsin tidak tahu apa yang akan dilakukan Yangke. Menghadapi niat membunuh Tetua Agung, dia benar-benar memberi hormat kepada Tetua Agung. Apakah dia takut? Apakah pria ini tahu bahwa dia bukan lawan Tetua Agung? Jadi dia ingin berkompromi dan hidup dalam aib. Bing Dim mencibir dari samping, menatap Yangke dan mata penuh sarkasme dan ejekan. Dia membenci pengganggu seperti ini yang takut pada yang kuat dan tidak memiliki keberanian yang seharusnya dimiliki seorang pria. Jika pria seperti dia ingin merebut hati Suyan, itu hanyalah fantasi. Sudah terlambat untuk mengakui kesalahan Anda sekarang. Ranjunting masih tegar dan berwibawa, dengan ekspresi tenang dan berkata dengan nada dingin. Anda seharusnya tahu di dalam hati Anda, mengapa tetua ini ingin membunuh Anda. Jika Anda benar-benar mengerti, jika Anda benar-benar bisa berbuat baik padanya, bunuh diri saja. Tetua ini tidak ingin berlumuran darah Anda. Lagi pula, saya akan sering bertemu dengannya di masa depan. Seolah-olah itu adalah amal terakhir untuk Yangke. Setelah mengatakan bahwa Yangke harus bunuh diri, Ranjunting menunggu dengan tenang. Namun Yangke tiba-tiba tersenyum, wajahnya tetap tenang dan ia menggelengkan kepalanya pelan. Dan berkata, saya tidak salah. Wajah Ranjunting berubah garang. Sampai di sini, apa Anda masih keras kepala? Dia bukan tandingan Anda. Dia pada akhirnya akan mencapai puncak seni bela diri dan Anda hanya bisa mengaguminya di masa depan dan semakin menjauh darinya. Daripada menderita di masa depan, lebih baik bunuh diri sekarang yang bisa dianggap memuaskannya. Dengan begitu dia mungkin masih mengingat Anda seumur hidupnya. Puncak seni bela diri adalah kesepian dan kesunyian. Hanya mereka yang mampu menahan kesepian dan kesunyian yang dapat mencapai segalanya. Tidak bisakah Anda melihat masa depan dengan jelas? Andalah yang tidak bisa melihat masa depan dengan jelas. Yang menatap Ranjunting dan acuh tak acuh. Saya memberi hormat kepada Anda untuk berterima kasih atas pengajaran dan perhatian Anda padanya selama bertahun-tahun. Setelah penghormatan ini, Anda dan saya akan menjadi musuh. Jika Anda ingin membunuh saya, maka bersiaplah untuk dibunuh oleh saya. Mata ponik Ranjunting bersinar dengan kilat, dan cahaya ilahi melonjak seperti pedang, membuat orang tidak berani menatap langsung. Semua murid perempuan melembah Bingsin tak kuasa menahan diri untuk mengalihkan pandangan, tapi Yangke tampak acuh tak acuh, menatap matanya tanpa ragu. Soal apakah saya bisa menandinginya, itu bukan urusan Anda. Siapa bilang puncak seni bela diri itu sepi dan tandus? Saya ingin berjalan bergandengan tangan dengannya dan berjuang untuk mencapai puncak. Anak bodoh, tak ada gunanya bicara lagi. Berikan saya nyawa Anda. Ranjunting tampak marah dengan kata-kata liar Yangke dan ia terlalu malas untuk bicara omong kosong dengannya. Ia mengulurkan tangannya dan tiba-tiba sebuah pusaran muncul di depannya. Pusaran itu berputar dan energi spiritual es dalam radius 10 mil tertarik olehnya.
dan perlahan-lahan mengembun di depannya. Sebuah kerucut es dengan panjang beberapa puluh kaki dan tebal 3 kaki muncul. Sekilas kerucut es itu tampak seperti puncak es yang tumbang, besar dan kuat. Para murid perempuan yang menyaksikan berseru serempak dan terpesona sesaat. Gerakan pertama sang tetua menggemparkan dunia, membuat mata mereka penuh kekaguman dan kerinduan. Kapankah mereka mampu berdiri sejajar dengan orang tua itu? Namun semua orang tahu bahwa ini hanyalah fantasi yang tidak realistis. Di sekte mungkin hanya Suyan dan beberapa orang lainnya yang memiliki harapan ini. Sedangkan yang lainnya, mereka ditakdirkan untuk menjadi penghalang bagi para jenius ini untuk memancarkan kecemerlangan yang memukau. Dengan banyak pikiran di benak mereka, para murid perempuan ini juga menggunakan keterampilan tubuh mereka untuk bergegas pergi. Jelas mereka tidak berani tinggal di sana sama sekali, karena kekuatan penghancur dari pertempuran tetua agung sangat mengerikan. Jika mereka tinggal di sana, mereka akan terlibat. Yangka meluruskan tangannya dan mengirim King yang beberapa mil jauhnya terlebih dahulu. Kemudian ia melompat dan menyapa kerucut es sebesar gunung kecil tanpa mengubah ekspresinya. Mata Ranjunting menyipit dan ia mencubit segel dengan kedua tangannya. Ia menyemburkan kabut putih dari mulutnya dan menuangkannya ke dalam kerucut es. Lapisan cahaya berkelebat dan kerucut es itu tampak semakin merusak. Kedua tinju Yangke terbakar dengan api gelap dan energi sucinya terpacu hingga batasnya. Sesaat sebelum bersentuhan dan kerucut es raksasa itu, tinjunya terayun dengan keras. War! Dengan suara memekakkan telinga, kerucut es itu hancur berkeping-keping. Yangke bagaikan binatang buas yang berenang melawan arus. Kemanapun ia lewat, serpian es berterbangan di mana-mana. Ia tak terhentikan. Ia menghancurkan kerucut es raksasa itu hingga hancur total dan menghancurkannya tepat di depan Ranjunting. Hanya sekejap mata. Saya menghormati Anda sebagai guru Suyan dan tidak ingin mempermalukan Anda. Karena Anda berniat membunuh saya, maka jangan salahkan saya karena bersikap kejam. Suara Yangke dingin. Ia berada 3 kaki di bawah Ranjunting dan meninju lagi. Kemudian kekuatan yang tak terjelaskan meledak bersama energi suci yang menyebabkan ruang tampak terdistorsi. Di tempat Ranjunting berada, retakan ruang kecil mulai bergerak, sehingga tetua lembah Bingsin terkejut dan tak bisa menahan diri untuk berteriak. Saat ini ia benar-benar berilusi bahwa hidupnya berada di ujung tanduk. Seolah-olah ia akan mati di saat berikutnya jika ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Sejujurnya, Ranjunting tidak pernah menaruh hati pada Yangke, meskipun ia mengetahui dari tetua ke-13 Yu Sui King bahwa Yangke telah membunuh Jiangxi dan Yan Chile. Tapi Ranjunting tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ia diam-diam merasa bahwa meskipun Yangke adalah bintang yang sedang naik daun dan mampu bertarung lintas level, ia tak akan pernah menjadi lawannya. Lagi pula, dia telah lama terkenal dan berada di puncak level ketiga alam kembali kekosongan dan kekuatan tempur terkuat di bawah alam raja kekosongan. Namun begitu mereka bertarung, ia merasakan tekanan yang luar biasa dari Yangke. Pemuda ini bagaikan pedang yang terlepas dari sarungnya, tajam dan berkekuatan dahsyat, seolah-olah lebih kuat darinya. Ranjunting berkeringat dingin dan wajahnya berubah drastis, dengan panik mendesak medan momentumnya sendiri. Salju berterbangan di langit dengan dirinya sebagai pusat. Dalam radius 100 kaki suhu turun tajam dan kepingan salju sehalus bulu angsa jatuh dari langit. Dan setiap kepingan salju mengandung kekuatan misterius. Dalam medan gaya ini, Ranjunting menjadi satu-satunya penguasa. Kepingan salju yang berjatuhan bisa menjadi senjata terkuatnya yang mampu membunuh musuh manapun yang terlindungi oleh medan momentumnya. Bahkan retakan ruang angkasa yang berkelana membeku. Ia menatap Yangke dengan mata dingin, niat membunuhnya semakin kuat. Dan dengan sebuah pikiran, kepingan salju yang berjatuhan itu tampak memiliki kehidupan. Melilit Yangke. Nak, Anda berani, tapi Anda tidak bijaksana. Bertaubatlah di neraka. Jika Anda punya kehidupan setelah kematian, jangan berpikir untuk makan daging angsa. Beberapa orang terlalu tinggi untuk Anda.
Ran Junting dengan panik mendesak medan momentumnya sendiri dan berteriak. Kepingan salju kristal itu berisi pemahamannya tentang seni bela diri dan jalan surga. Sehingga medan momentum yang cenderung sempurna itu hanya satu langkah lebih rendah dari domain. Ia tak terkalahkan di alam kembali kekosongan. Pada saat ini, tubuh Yangke tertutup kepingan salju. Auranya tiba-tiba turun dan embun beku yang terlihat menyebar di kulitnya. Yang terbuka membekukannya. Setelah lebih banyak kepingan salju menyentuh Yangke, seolah-olah semua rasa dingin di dunia dituangkan ke dalam tubuh Yangke. Setelah 2 tarikan nafas, Yangke membeku menjadi patung es. Masih mempertahankan postus meninju. Matanya terbuka lebar, berdiri di udara dan bahkan rambut hitamnya terus berkibar mundur. Ia seperti sebuah karya seni yang diukir dengan cermat oleh seorang maestro. Beberapa mil jauhnya Qingya yang baru saja berdiri tegak, mendongak. Setelah melihat pemandangan ini, ia langsung panik dan berseru. Yangke! Suaranya dipenuhi duka. Yangke benar-benar dikalahkan oleh tetua agung. Apakah perbedaan kekuatannya terlalu besar? Tetapi jika dia benar-benar mati di sini, maka Suyan. Qingya hampir tidak berani memikirkannya lagi. Untuk sesaat ia tertegun dan pikirannya kacau. Saat ini ia lebih suka dibunuh oleh Bingdi daripada melihat Yangke mati di sini karena masalah ini. Bunuh pengkhianat ini. Ran Junting menatap Qingya dari kejauhan dan acuh tak acuh, lalu memberi perintah kepada Bingdi yang tak jauh darinya dengan tatapan jijik. Setelah itu ia tak pernah menatap Qingya lagi. Baginya hidup atau mati Qingya tak berarti apa-apa. Selama ia bisa menebus kekurangan dalam pikiran Suyan, dia bisa membunuh semua orang yang berhubungan dengan Suyan. Bingdi baru saja terluka oleh Yangke, tetapi nyawanya tidak dalam bahaya. Jadi ia segera mengatur nafas. Setelah mendengar ini, ia bergegas menuju Qingya tanpa ragu. Matanya dingin dan energi suci di tubuhnya melonjak. Jejak udara dingin menyemuti tubuhnya, ia menatap Qingya dengan acuh tak acuh. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkan Anda kali ini. Sambil berbicara, ia sudah berada sekitar 5 kaki di depan Qingya dan menamparnya dengan 1 telapak tangan. Qingya tidak bergerak sama sekali. Ia tidak memperhatikan gerakan mematikan Bingdi. Ia menatap Yangke yang membeku di udara dengan linglung dan yang terlihat di matanya hanyalah patung es. Matanya sedih dan ekspresinya muram. Lupakan saja. Yangke mati di tangan tetua agung dan ia tak punya muka untuk bertemu Suyan lagi. Merupakan pilihan yang baik untuk dikuburkan bersama Yangke di sini. Di jalan menuju dunia bawah, setidaknya ada kenalan yang berjalan bersamanya. Menghadapi pukulan mematikan Bingdi, Qingya pelan menutup matanya, tampak siap mati. Tapi Bingdi tidak berhenti karena ia tidak melawan. Baginya perintah tetua agung adalah mutlak. Para murid lembah Bingxin berteriak kaget. Tak seorang pun menyangka insiden ini akan begitu berliku-liku, tetapi berakhir dengan kematian Qingya dan pria itu. Banyak orang tampak sedih dan menyesal. Pada saat ini di tengah es dan salju, sebuah kepala kecil tiba-tiba muncul di hadapan Qingya. Kepala kecil itu memiliki tepi dan sudut yang tajam, seolah-olah diukir dari batu. Kedua bola mata hitamnya yang seperti kacang sangat terang. Dan ada semacam cahaya spiritual yang bersinar di dalamnya. Kemudian kepala kecil itu terangkat, memperlihatkan seluruh tubuhnya seperti sedang menarik wortel. Kemudian sesosok makhluk aneh dengan tinggi kurang dari 3 kaki segera muncul di depan Qingya. Jelas tidak ada nafas kehidupan yang mengalir darinya, tetapi dari gerakannya yang fleksibel dan matanya yang tajam. Jelas ia memiliki kebijaksanaan dan spiritualitasnya sendiri. Dan dia seperti boneka batu. Ini, Bingdi merutkan kening. Ia menatap boneka batu yang tiba-tiba muncul di depan Qingya dengan curiga. Dan pikirannya sedikit bingung untuk beberapa saat. Kemudian ia melihat pemandangan yang luar biasa. Boneka batu kecil ini melompat di tempat, menghalangi Qingya. Ia mengayunkan lengan yang agak tidak proporsional dengan tubuhnya dan tampak sedikit lebih panjang. Ia mengepakkan tinjunya dan menangkis serangan yang tertuju pada Qingya. Meskipun tidak ada fluktuasi energi, tetapi ketika tinju boneka batu itu mengenai serangan itu,
Energi dinginnya bagaikan ayam dan anjing rentan terhadap satu pukulan dan langsung hancur. Detik berikutnya kekuatan besar yang membuat Bingdi merasa putus asa muncul. Satu kekuatan mengalahkan 10 jurus. Hanya ketika kekuatannya mencapai batas tertentu, ia dapat mengabaikan serangan atribut dan menghancurkan semua metode dengan satu kekuatan. Jadi Bingdi terkejut. Sambil berteriak, ia terpental mundur lagi. Dan kali ini lukanya jelas lebih serius daripada serangan jangkai barusan. Setelah jatuh ke tanah, ia langsung pingsan dan tidak diketahui apakah dia hidup atau mati. Tapi banyak orang mendengar suara retakan tulang di lengannya. Segera suara menghirup udara dingin terdengar dari segala arah. Bingdi adalah murid dari pulau bagian dalam, anggota Aula Penegakan Hukum, dan memiliki ranah kultivasi tingkat pertama alam kembali kekosongan. Apa-apaan makhluk yang tiba-tiba muncul dan menghalangi saya ini? Hanya sebuah pukulan ringan yang membuat Bingdi menjadi seperti ini. Dari mana asalnya? Bahkan Kingya sendiri bingung. Ia menundukkan kepalanya dan menatap boneka batu yang berdiri di depannya, membungkuk dan naif, dengan tatapan kosong di mata indahnya. Apa itu? Ranjunting yang berdiri di udara menatap boneka batu itu. Wajahnya sangat serius. Meskipun ia tidak bisa merasakan fluktuasi vitalitas atau energi apapun dari boneka batu itu. Makhluk aneh ini memberinya rasa krisis yang luar biasa. Rasa krisis yang tak tertandingi jika ia bertarung sendirian. Sehingga jantungnya berdebar kencang. Dan tanpa sadar ia melirik Yangke yang membeku di dalam es. Melihat tatapan ini, Ranjunting hampir berteriak. Ia berpikir bahwa Yangke yang ditakdirkan untuk mati benar-benar menyeringai padanya di dalam kristal es. Dan senyum itu penuh dengan sarkasme dan ejekan. Sebagai tetua agung lembah Bingsin, apakah hanya ini yang bisa Anda lakukan? Sejujurnya, Anda sangat mengecewakan. Jika hanya ini yang bisa Anda lakukan, Suyan benar-benar tidak cocok untuk berlatih dengan Anda. Dan Anda tidak memenuhi syarat untuk terus mengajarinya. Suara Yangke terdengar dari kristal es. Ranjunting tampak seperti melihat hantu dan wajahnya berubah drastis. Di bawah, kedua mata hitam boneka batu itu berputar-putar, seolah teringat sesuatu. Lalu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menepuk dadanya dengan keras. Kemudian getaran dahsyat itu membuat puncak-puncak es di dekatnya bergetar. Balok-balok salju dan kerucut es yang tak terhitung jumlahnya berjatuhan. Diiringi suara keras, ukuran boneka batu itu tiba-tiba membesar. Tubuhnya yang tadinya kurang dari 3 kaki tiba-tiba menjadi lebih besar 2 kaki. Kemudian ia berbalik, mengangkat Kingya yang terkejut. Setelah menatap Yangke, dia berlari meninggalkan tempat itu dengan kecepatan tinggi. Di atas salju putih hanya tersisa seuntai asap tipis, membentang ke tempat yang sangat jauh. Posturnya tampak seperti raja gunung yang telah melakukan banyak kejahatan dan menculik seorang istri yang memuaskannya dan tak sabar untuk kembali ke desa pegunungan. Demikianlah cerita hari ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.